tayangan perdana malam ini nanti tidak secara khusus untuk mereaksi salah satu konten channel dari Bapak Pendeta Isra Alfred Soru, tetapi lebih dari itu, konten di channel tersebut hanya sebagai bahan atau materi diskusi pembelajaran. Mohon izin ya Pak Pendeta Isra. Sharing atau diskusi kita mengambil judul berdoa bersama para kudus yang kekal dan sempurna. Tidak rusak total. Sangat alkitabiah. Sebagai narasumber adalah teman kita yang terkasih, Bro Perisai Roma. Kami mengundang sekaligus berharap agar teman-teman juga berkenan untuk masuk room, ikut bersharing dengan kita semua, baik di live room maupun di live chat. Besar harapan kami agar tayangan pada malam hari ini berjalan lancar, membawa berkat dan manfaat, menambah wawasan iman kekatolikan kita. Sebelum dan sesudahnya, atas perhatian, support, dan doa teman-teman semua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Berkah dalam. Oke, brother, ini saya naikkan teman kita, Pak Narsum kita, Pak Perisai Roma. Shalom, Salve, berkah dalam, selamat malam Pak Perisai Roma. Halo, Salve, Pak Asyaken Channel dan seluruh penonton yang setia pada malam hari ini. Salve. Ya, sangat gembira hati bisa diperkenankan untuk tampil bersama dalam rangka kita membahas sekaligus secara penting kita belajar bersama ya Pak Asyaken ya tentang keimanan kita. Iya, Bang. Iya. Iya, Bang. Wah, sungguh suatu kehormatan. Ya. Terima kasih sebelumnya Bang atas kesediaan dan support dari Bang Perisai Roma yang memberi materi sekaligus menjadi narasumber yang pertama di channel saya pada malam hari ini. Wah, oke, baiklah, mantap. Ya. Langsung gimana Bang? Langsung kita tampilkan mungkin presentasi dari Bang ini Perisai Roma. Saya tampilkan itu Bang. Oke, ya siap. Ya, silakan Bang, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bisa di full screen ini, Pak Asyaken, bisa. agar kita bisa melihat secara jelas bersama. Gini Bang. Oh, full screen gini ya? Bukan. Langsung masuk di ini, di slide-nya. Oh, slide, sebentar Bang, sebentar. Soalnya ini tak turunkan dulu. Mohon maaf. Ya. Nah, jadi sambil Pak Asyaken ini menyiapkan slide bagi kita atau materi yang sudah kita siapkan, nah, jadi suatu kehormatan bisa tampil di dalam sebagai narasumber pertama di channel ini, dan semoga kita sebagai sesama anggota gereja yang satu kudus Katolik dan apostolik saling mendukung dalam setiap pewartaan rekan-rekan kita yang terpanggil di dalam dunia pewartaan iman ini, khususnya channel yang baru ini. Mari kita dukung terus channel ini. Nah, jadi sambil mempersiapkan materi ini, konteks kita bersama kumpul pada saat ini ialah kita hendak membela keimanan kita, praktek yang sudah gereja pertahankan sejak gereja awal, yakni berdoa bersama dengan para kudus. Nah, maka dengan konteks itu, kami akan menjelaskan sekali lagi bahwa praktek yang masih dinilai tidak alkitabiah atau tidak biblis atau tidak back to Bible ini sungguh merupakan praktik Kristen yang sejati. Nah, alasan kedua mengapa tema ini masih penting dan relevan dibahas, karena ada fakta aktual yang masih sering terjadi, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh pemilik channel, ada pertanyaan yang kemungkinan besar pertanyaan itu datang dari saudara kita ya. Tetapi mirisnya dia bukan bertanya kepada Romo atau kepada magisterium resmi kita, tetapi dia lari kepada tafsiran atau sang pemberi jawaban dari denominasi lain atau kekristenan denominasi yang non-Katolik. Dalam hal ini kita sapa dengan kasih Esra Soru, salah seorang pendeta reform di Indonesia. Nah, maka dengan kacamata reform itulah dia menjawab pertanyaan
yang seperti ada di slide ini. Apakah meminta doa dari para kudus, para santo santa itu Alkitabiah? Nah, dalam rangka itulah kami mempersiapkan materi ini untuk saudara-saudariku terkasih. Nah, kami juga mau menyapa rekan kita PSDGS Official. Selamat datang di channel ini. Selamat bergabung dengan kita ya. Selamat malam, selamat berdiskusi. Lanjutkan, Oke, brother. Yuk, berkah dalam. Ya. Nah, jadi mari kita masuk ke dalam bahasan ini. Nah, jadi tanpa perlu panjang lebar, segala konteks aktual yang hendak kami tanggapi ini, kami simpelkan dengan tema berdoa bersama para kudus yang kekal dan sempurna, yang tidak rusak total ya, yang tidak mengalami total depravity, itu sungguh Alkitabiah. Ini harus kita mantapkan, ini harus kita tanamkan di benak kita setiap umat gereja Katolik. Bahwa praktek ini, praktek apa? Praktek berdoa bersama para kudus itu adalah praktek yang Alkitabiah. Oke, kita masuk di slide pertama. Bisa di next di slide selanjutnya. Iya bang, bentar bang. Yang ini, wah agak lambat, bang. Mohon maaf, ininya laptopnya lemot banget nih bang. Jadi kalau saya full screen gini nggak bisa kenceng. Oh, kita kembalikan aja ke bentuk pertama aja Pak, supaya ada kelancaran teknis itu. Ya. Iya. Saya stop, nggak kuat soalnya ini. Iya. Kami berharap juga saudara-saudariku yang menonton channel ini atau materi kita ini bisa menyaksikan ini dengan secara jelas. Oke. Sambil mempersiapkan, jadi sekali lagi kamu mau jelaskan konteks utama pembahasan kami ini ialah kami hendak menegaskan bahwa praktek berdoa bersama dengan para kudus, memohon doa mereka sebagai perantara atau sebagai rekan kerja dari Kristus itu sungguh Alkitabiah. Nah, oke. Mari kita lanjutkan. Ya. Iya bang. Bentar bang. Yang sebentar bang. Wah kesulitan saya nge-share-nya. Mohon maaf bang. Yang kedua bang. Ya, maka sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, perlu kita memahami dulu apa yang akan kita bahas. Nah, di slide nomor 2, di sini ada 3 poin besar yang akan kami bahas. Bisa diarahkan ke slide nomor 2, Pak. Bentar. Ini sudah cuman agak lambat ini. Ya. Iya, Bang. Ini dia. Belum muncul, Bang. Oke, kita udah bisa terlihat ya. Rekan-rekan yang ada di room maupun di live chat ini bisa terlihat kita. Bisa. Terima kasih. Wah, mantap. Ya. Dengan rahmat Tuhan, mari kita lanjutkan. Jadi, pembahasan kita pada malam hari ini ialah berfokus pada 3 poin utama. Pertama, sebagai starting pointnya, kita akan menanggapi dulu. Di bagian pertama ini kita akan langsung menanggapi secara telak dan tegas, secara apostolik, secara alkitabiah, dan secara kekristenan sejati, pandangan, tafsiran, atau jawaban dari Ezra Soru, atau si pendeta dari denominasi Reform, saudara-saudara kita yang menganut teologi Calvinis. Kita akan menanggapi jawaban yang ia berikan kepada sang penanya di dalam channel dia, terkait dengan pertanyaan, apakah praktik meminta doa atau berdoa bersama para kudus itu Alkitabiah? Nah, itu kita akan tanggapi jawaban yang ia berikan itu. Kedua, setelah kita menanggapi itu secara fair dan objektif, secara adil, sesuai dengan asas akademik, kita akan memberikan jawaban kekatolikan atas pertanyaan atau atas kebutuhan dari sang penanya itu. Dan di bagian terakhir, kita akan berefleksi mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebenaran Alkitabiah itu. Apakah gereja Katolik itu tidak Alkitabiah atau justru kebenaran Alkitabiah bersaksi tentang gereja Katolik? Nah, 3 poin ini yang akan kita bahas bersama. Mari kita masuk ke poin pertama. Nah, sudah dijelaskan bahwa di poin pertama ini kita akan langsung menanggapi jawaban dari Ezra Soru terhadap penanyanya. Di dalam tanggapan kami ini, kami akan mengutarakan 3
tiga tanggapan kami ini. Pertama, kami akan memberikan pengertian yang benar tentang posisi orang kudus di dalam devosi kekatolikan, yang mana banyak juga di antara kita sendiri sulit atau belum memahami bagaimana posisi orang kudus di dalam gereja kita. Ada yang memahami orang kudus itu sebagai entitas ilahi atau pengganti Allah. Ada juga yang memahami mereka bahwa mereka itu orang mati. Ada juga yang memahami mereka itu sebagai sesuatu yang tambahan saja. Nah, mari kita akan luruskan itu. Dan kedua, kita akan melihat apa sesungguhnya arti hidup atau kehidupan kekristenan yang benar. Bagaimana orang itu disebut hidup secara iman Kristen. Dan ketiga, di dalam tanggapan kami terakhir, kami akan melihat pemakaian dasar biblis yang digunakan oleh si penanyanya Esra. Nah, mari kita masuk ke poin pertama, mengenai posisi orang kudus di dalam devosi kita. Oke? Ya, posisi. Nah, oke. Posisi orang kudus dalam devosi Katolik. Nah, kebetulan, bukan hanya kebetulan, kita membahas ini di dalam bulan yang penuh rahmat, di mana kita menghormati Santa Peran Maria di bulan ini dengan devosi. Devosi kusyuk kita, entah ada dari rumah ke rumah, atau devosi pribadi, atau secara komunal. Nah, maka bulan ini pun sangat berkaitan erat dengan pembahasan kita di poin pertama ini. Apa sesungguhnya posisi, atau bagaimana orang kudus itu di dalam devosi Katolik? Maka kita akan tegaskan di awal, posisi orang kudus di dalam devosi Katolik itu sebagai bukti dari buah keteladanan Sang Kristus. Sekali lagi, orang kudus yang dihormati di dalam gereja Katolik itu, yang dimintai doa, bukan diminta perkabulan doa ya, tetapi yang dimintai untuk berdoa bersama kita itu, mereka adalah bukti dari buah keteladanan Sang Kristus. Para kudus adalah sesama Kristiani kita. Ingat ya, sesama Kristiani kita, bukan Tuhan kita dan bukan seonggok mayat. Dia adalah sesama Kristiani kita yang telah menjadi serupa dengan Sang Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus yang telah berjaya di surga, para orang kudus itu akan melakukan juga apa yang dilakukan oleh Kristus Sang Kepala, yaitu mendoakan orang-orang lain yang masih bersiara di dunia. Jadi mereka telah mengalami yang namanya buah dari keteladanan Sang Kristus, maka mereka serupa dengan Kristus. Serupa dalam arti apa? Dalam arti yakni mendoakan sebagai pendoa. Bisa kita lihat di dalam Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8, 3-4. Nah, di dalam Wahyu 8, 3-4, Rasul Yohanes di Pulau Patmos saat menerima Wahyu, dia memperoleh gambaran ilahi bahwa doa-doa yang dikumandangkan oleh para malaikat itu disertai dengan asap dupa. Asap dupa dari mana? Atau yang melambangkan apa? Melambangkan doa orang-orang kudus. Maka Wahyu sendiri bersaksi. Ini Wahyu loh. Finalitas dari pesan ilahi. Wahyu. Bersaksi bahwa doa-doa orang kudus itu pun layaknya asap dupa yang mengembung kepada kehadirat Allah. Maka doa-doa mereka juga akan menyertai kita. Maka di dalam poin pertama ini, posisi orang kudus itu ialah sebagai buah dari keteladanan Sang Kristus. Oke. Jadi, apa maksud dari buah keteladanan Sang Kristus? Apakah status mereka hanya demikian sehingga bisa kita layak meminta doa kepada mereka? Oke, kita lanjutkan. Selain kita mengimani bahwa mereka adalah buah dari keteladanan Sang Kristus, di mana ketika meneladani Kristus, kita mengalami yang namanya kesucian, kekudusan, atau di dalam bahasa gereja kita mengalami santifikasi. Para orang kudus juga ialah apa? Bukan merupakan saingan, ataupun pengganti, atau juga entitas ilahi yang setara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serupa bukan berarti setara, atau sebagai saingan. Oh, mana buktinya? Ya, kita bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, bahwa kita adalah rekan kerja Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu bisa melihat sendiri poin Alkitabiah atau dasar Alkitabiah di poin pertama dalam pembahasan ini, bahwa para orang kudus itu bukan saingan Kristus, melainkan rekan sekerja Kristus. Oke, saya akan membacakan 1 Korintus 3 ayat 9 untuk kita. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus
berseru bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan seperti yang kita imani, Kristus adalah Allah. Maka jika kita menurut Rasul Paulus adalah rekan sekerja Allah, maka sang para kudus, santo santa yang serupa dengan dia adalah rekan Kristus, rekan sekerja Kristus. Sebagaimana gereja adalah rekan kerja dari Allah, ladangnya Allah. Maka jika mereka adalah ladangnya Allah, doa-doa mereka pun sangat layak didengarkan oleh Tuhan. Nah, apakah dengan mengatakan mereka sebagai rekan sekerja Allah, mereka adalah saingan dari Kristus sendiri, atau sebagai pengganti dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kepengantaran kita? Tidak. Sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap dan mutlak sebagai satu-satunya sekaligus sumber kepengantaraan. Maka sekali lagi, posisi orang kudus di dalam devosi gereja Katolik ialah rekan sekerja sebagai pengantara, bukan sebagai satu-satunya pengantara.